Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan kembali melanjutkan tutor rangkaian listrik 2 AC. Untuk UAS kita punya kisi-kisi, yaitu chapter 11 AC Power Analysis, chapter 12 Three Phase Circuits, chapter 13 Magnetically Coupled Circuits yang spesifik di trafo, dan terakhir chapter 14 itu frekuensi response spesifiknya di resonance dan filter. Oke, jadi kita balik sedikit ke chapter 11. Jadi untuk chapter 11 itu kita punya yang namanya kompleks power. Jadi ini adalah sistem power di rangkaian AC. Jadi untuk rumusnya itu adalah kompleks power sama dengan VRMS dikali dengan konjugat IRMS. Jadi buat konjugat itu misal I-nya punya eh, punya sudut yang negatif, maka teman-teman bisa ubah sudutnya jadi positif. Jadi kebalikan aja dari bentuk yang awal. Kalau dia negatif diubah jadi positif, kalau dia positif kita ubah jadi negatif. Terus eh, buat buat kompleks power itu punya beberapa perhitungan ya. Ada yang pakai IRMS, ada yang VRMS dan impedansi, sama yang tadi VRMS dan IRMS conjugate. Untuk Z-nya itu sama dengan R ditambah dengan JX. Nah, di sini disubstitusiin IRMS kuadrat dikali dengan R tambah JX. Itu bakalan dapat kita P ditambah JQ. Yang mana P ini adalah bagian resistifnya, dan JQ ini adalah bagian reaktif. Oke, langsung masuk aja ke power factor correction. Jadi kita punya dua buah kompleks power. Nah, di sini kita akan mencari QC, yaitu daya daya reaktif dari kapasitor yang nanti bakalan ditambahkan ke rangkaian rangkaian ulang. Oke, langsung masuk aja ke power factor correction. Jadi kita punya dua buah kompleks power yang punya masing-masing daya reaktifnya. Nah, di sini kita bakalan mencari daya reaktif dari kapasitor yang nantinya bakalan ditambahkan ke rangkaian ini. Nah, untuk daya reaktif kapasitornya itu Q1 dikurangi dengan Q2, atau kita bisa cari pakai nilai nilai P-nya, yaitu P dikali dengan tan tan sudut 1 dikurangi tan sudut 2. Setelah kita dapetin nilai QC-nya, kita bisa masukin ke rumus untuk mencari nilai kapasitasinya.
nilai kapasitornya. Ya rumusnya itu C sama dengan QC per omega V RMS kuadrat. Ini untuk kapasitor ya. Untuk untuk QL itu yang berbeda adalah letak dari VRMS-nya. Jadi di sini VRMS-nya ada di atas dan untuk dayanya bakalan di bawah. Jadi L sama dengan V kuadrat RMS dibagi dengan omega QL. Untuk QL-nya itu kurang lebih sama kayak yang di QC. Oke, kita langsung masuk ke soal. Di sini ada contoh soal yang UTS ya. Dan di sini kita punya T-nya itu pi sama buat IT-nya itu sama dengan 4 sin T. Nah, untuk cari RMS itu kita bisa pakai X RMS ini. Ini X itu cuma misal doang. Bisa I, bisa V juga. Nah, ini bisa juga IT atau PT. Ini sesuai sama grafiknya. Jadi kita dapat T-nya tadi pi. Kita tinggal masukin dan IT-nya adalah 4 sin T kuadrat dt. Sini kita operasiin dulu yang integral. Di sini kita kuadratkan jadi 16 sin kuadrat T dt. Itu 16-nya kita keluarin aja karena konstan ya. Terus sin kuadrat T-nya itu kita pakai identitas. Sin kuadrat T itu sama dengan 1 dikurangi cos 2T per 2. T terus em, nanti kita integralkan sehingga kita dapatnya ini. Ini em, duanya bakalan keluar jadi 16 dibagi 2 8. Terus di bagian integralnya sisa T dikurangi sin 2T per 2. Kita tinggal ubah T-nya jadi pi. Jadi udah didapat eh, pi dikurang 0 8 sehingga yang dapat adalah 8 pi. Kita balik ke yang awal. Di 8 pi tadi kita masukin ke sini. 8 pi dibagi dengan pi itu sama dengan akar 8 dan didapatlah hasil dari IRMS-nya itu 2,28A. Di sini juga ditanya daya rata-rata ya. Jadi buat daya rata-rata itu rumusnya P sama dengan I kuadrat RMS dikali dengan R. Karena R di sini enggak didefinisiin ya berapa nilainya. Di buat hasil dia rata-ratanya langsung 8 R watt. Kita lanjut yang gelombang kotak. Di buat gelombang kotak itu ada dua range ya. Terus 10 volt untuk 0 0 untuk T di antara 0 dan 2. 20 volt untuk T di antara 2 sampai 4. Sama kayak yang IRMS kita tinggal ubah jadi VRMS ya. Dengan yang diintegralkan itu V kuadrat VT-nya. Sini eh, buat periodenya itu untuk satu periodenya itu adalah 4 ya.
Di sini kita ubah jadi 4. Terus buat integralnya kita bagi jadi dua bagian. Bagian yang pertama dan bagian kedua. Pertama itu 10 kuadrat dt, yang kedua itu 20 kuadrat dt. Ini kita tinggal integralin aja ya. Nanti kita bakalan dapat 100 dikali 2 dan 400 dikali 2. 1 per ditambah 800, 1000 per 4 itu akar 250. Terus tinggal kita operasikan akarnya. Jadi dapat 15,81 volt. Buat ngitung kayaknya sama kita karena nggak didefinisiin. Atau kita bisa juga pakai R sama dengan 1. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 5-nya. Itu kita disuruh hitung faktor daya, hitung daya rata-rata dan daya reaktif. Oke, sama yang B itu meningkatkan faktor daya bagi beban tersebut. Oke, buat ini kita ubah dulu ZL-nya itu 4,2 plus J 3,6 sama dengan diubah ke bentuk ini ya, bentuk pasor. Dan kita bakalan dapat sudutnya. Nah, sudut ini bakalan kita pakai buat cari power factor. Jadi power factor itu cos theta cos 40,6 derajat sama dengan 0,7592. Nah, ini bakalan dipakai nanti ya pas bagian mencari eh, kapasitor. Ini bagian A dulu. Di sini kita pakai rumus VRMS ya, karena yang diketahui itu adalah V-nya. Di sini VRMS kuadrat per Z konjugat. Nah, ini 220 kuadrat per ZL, tapi sudutnya dibalik. Jadi negatif 40,6 sama dengan 48.400 dibagi dengan ZL konjugat. Itu nanti kita dapetin hasilnya. Ini kan 0 ya. Buat pembagiannya kita tinggal bagi 48.400 dengan 5,5-nya. Terus buat sudutnya kita tinggal kurangin aja. Di 0 dikurangi negatif 40,6. Kita dapat S-nya itu sama dengan 8.750 dengan sudutnya 40,6 derajat. Ini kita ubah menjadi bentuk rektangular. Jadi kita bakalan dapat P-nya dan juga Q-nya. Jadi ini kompleks power. Kita udah dapat untuk P-nya itu 6.623 kali dengan ini adalah em, sudut yang awal ya. Terus ini adalah sudut yang kita sudut target kita.
Sini omega itu kan 2 PF, untuk F-nya itu 60 ya. Dan di sini kita tinggal operasiin dikali 6.643 dikali 0,8571 dapat 5.692 dibagi dengan 18.241.000 0 241.062. Ini kita tinggal bagi dan nanti kita bakalan dapat nilai kapasitor yang mau ditambahin itu sebenarnya 312 mikrofarad. Kita langsung masuk aja ke bab 12 yaitu eh, rangkaian tiga fasa ya. Di rangkaian tiga fasa itu kita punya em, tiga buah fasa yang berbeda jaraknya itu 120 dari satu sama lain. Di sini kita punya eh, dua model ya, dua bentuk tiga fasa. Itu ada rangkaian Y, ada juga rangkaian delta. Di sini kita em, punya loadnya juga dan loadnya itu bisa bervariasi ya. Nanti kita akan bahas. Jadi untuk em, for a balanced Y connected load itu nilai ZY. ZY ini keseluruhan itu bakalan sama kalau dia balance. Di delta juga sama. ZA, ZB, ZC itu nilainya sama kalau dia balance. Nah, di sini ada konversi untuk dari loadnya si delta ke ZY atau ZY ke Z delta ya. Z, Z delta itu sama dengan 3 kali ZY, Z, ZY. ZY-nya kita tinggal pindah ruasin tiganya. Itu jadi Z delta per 3. Nah, terus di sini kita punya dua buah sequence ya, ada positive sequence dan ada juga negative sequence. Jadi buat sequence ini eh, berbeda dari sisi urutan ininya, urutan letak letak BN dan CN. Jadi untuk positive sequence itu VAN itu sama dengan V phase dengan sudut 0 derajat. Untuk VBN itu sama dengan VP dengan sudut negatif 120 derajat. Untuk VCN itu sama dengan VP dengan sudut negatif 240 atau VP plus 120 plus 120 derajat.
Untuk negatif sequence itu yang negatif 120 adalah Cn dan yang plus 120 adalah Bn. Dan di sini kita coba simpel aja. Di sini kita dikasih VBN itu 110 dengan sudut 30 derajat. Kita minta cari VAN dan juga VCN dengan asumsi kita di positive sequence. Jadi kita ada di VBN ya. VBN. Jadi kita tinggal untuk mencari VAN kita tinggal tambahin aja 120 derajat. Karena VBN kan kita lagi posisi di VBN. Kalau VAN ke VBN itu minus 120 derajat. Nah, di sini kita balik. Jadi em, untuk nyari VAN kita tambahin sudutnya 120 derajat. Jadi VAN sama dengan 150 derajat. Dan VCN-nya kita berarti tinggal kurangi 120 derajat. Oke, ini simpel dong. Sekarang kita masuk ke kombinasi rangkaian-rangkaiannya. Di sini ada balance Y to Y. Di source itu rangkaiannya Y dan di load juga rangkaiannya Y. Jadi untuk rangkaiannya itu kayak gini ya. Eh, di sini eh, bakal di highlight em, yang penting aja. Kayak misalnya VAB sama em, untuk arusnya ya. Untuk VAB itu kita bisa dapetin dengan akar 3 VP dengan sudut 30 derajat. VBC itu akar 3 VP negatif 90 derajat. Dan VCA itu akar 3 dikali VP dengan sudut 150 derajat. Jadi ini sama aja ya kayak yang ini ya. Cuma kita awalnya ditambah 30 derajat. Jadi yang VAB-nya 30 derajat, VBC itu negatif 120 ditambah 30 negatif 90 dan plus 120 jadi 150. Untuk nyari VL itu dengan akar 3 dikali dengan VP. Nah, kalau misalkan diminta cari arus, ya misalnya kita diminta cari arus A sama dengan kita hanya perlu cari arus A-nya dulu. Jadi arus A-nya itu VAN dibagi dengan ZY. Untuk arus yang lain, kita tinggal ubah sudut dari arus A-nya. Jadi IB itu IA dengan sudut negatif 120, IC itu sama dengan IA dengan sudut positif 120. Jadi gitu ya.
Jadi kita cuma perlu em, sekali doang yang ribetnya. Terus sama kayak em, tegangannya itu kalau kita jumlahkan IA, IB, dan IC itu dia bakalan bernilai nol. Oke, sebentar. Oke, jadi di sini kita diminta untuk mencari line currents dari tiga kabel di sistem Y2Y-nya. Jadi untuk mencari hmm, line current-nya, kita tinggal cari dulu IA-nya. Jadi untuk IA-nya itu adalah VAN dibagi dengan ZY. Untuk ZY-nya itu kita jumlahkan dulu Z Z line-nya dan Z load. Nah, kita cari dulu ZY-nya itu Z line ditambah dengan Z load-nya. Itu kita tinggal tambahkan bilangan real dengan real dan imajiner dengan imajiner. Jadi 5 tambah 10 dan min J2 ditambah J8. Jadi 15 plus J6. Terus kita ubah jadi bentuk kuasor. Nah, di sini untuk cari A itu kita bagi VAN dibagi dengan ZY ya. Jadi untuk VAN itu em, untuk VAN itu kita tinggal masukin aja 110 dengan sudut 0 derajat dibagi dengan ZY tadi. 110 dibagi 16,155 dan 0 dikurangi 21,8. Di 6,81 dan sudut negatif 21,8 derajat A. Nah, untuk cari IB kita tinggal em, tinggal masukin IA aja. Ini tinggal kita kurangi sudutnya. Ini dikurangi 120 derajat. IB-nya jadi 6,81 negatif 141,8 A. Untuk IC kita tinggal kurangi 240 atau tambah 120 derajat. Itu hasilnya menjadi 98,2 ampere. 6,81 dengan sudut 98,2 ampere. Oke teman-teman, kita masuk ke balance Y delta. Ini kita punya VAB, VBC, dan VCA. Itu rumusnya akar 3 dikali dengan V phase-nya dengan sudut 30 derajat. Untuk VBC itu akar 3 dengan akar 3
VP dengan sudut negatif 90 derajat. VCA itu akar 3 VP dengan sudut 150 derajat. Terus ini buat mencari arus loadnya ya. Oh, arus fasanya. Jadi buat arus fasanya itu sama dengan VAB per Z delta. Nah, sisanya yang lain tinggal sesuaiin em, apa phase currentnya yang mana. Misal IBC tinggal VBC, ICA tinggal VCA. Terus kita ada em, line currentnya. Ini, nah untuk line current ini kita pakai hukum Kirchhoff ya. Jadi kita IA masuk, ICA masuk, dan IAB keluar. Di IA plus ICA sama dengan IAB. Terus ICA-nya kita pindah luasin. Ntar kita dapat per 3 IAB em, negatif 30 derajat. Buat nyari L itu kita tinggal kaliin arus fasanya dengan akar 3. Kita masuk ke contoh soal. Jadi ada sequence ABC dengan Y source-nya itu punya VAN sama dengan 110 derajat volt. Dia connected ke em, delta load dengan loadnya itu 8 plus J4 Omega per fasanya. Jadi kita disuruh cari arus fasa sama arus lainnya. Em, sini kita ubah dulu Z deltanya dari kompleks ke faktor ya. Terus di sini kita misalin buat VP-nya itu. VP-nya itu sama dengan kita pakai yang VAN. Nah, untuk cari VAB itu kita tinggal masukin VAN-nya 100 akar 3 dengan sudutnya 100 dengan sudutnya 10 plus 30. Karena ini mirip ya VAB sama VAB yang gede. Jadi em, ya sama aja. VAB-nya kita dapat 103 173,2 dan sudut 40 derajat volt. Sini kita tinggal cari arus fasanya. Jadi tadi rumusnya VAB per Z delta. VAB-nya ini dan Z deltanya udah kita ubah di awal. Tinggal kita operasiin bagian angka depannya kita bagi dan sudutnya kita kurangkan. Dapat 19,36 13,43 ampere. Sini buat arus fasa yang lain kita tinggal kurangin 120 atau tambah 120 ya. Sehingga dapat masing-masing. Terus buat line currentnya itu
Tadi yang udah dijelasin juga, ini ya, IAB kali akar 3 dengan sudut negatif 30. Kita tinggal masukin IAB-nya. Masukin IAB-nya. 19,36-nya dikali akar 3. Lalu sudutnya itu kita jumlahin. Terus dapat hasilnya. 33,53 negatif 16,57 derajat. Sama kayak di phase current ya. Buat line currentnya kita tinggal negatifin 120 dan positif 120. Sehingga dapat masing-masing line currents-nya. Oke, sekarang kita masuk ke balance delta-delta. Ini buat VAB itu langsung V pace 0 derajat. Nggak ada akar 3. Sama ini VBC-nya V pace negatif 120 derajat. Dan VCA VP plus 120 derajat. Buat nyari IAB, ini mirip ya. Cuma bedanya kita langsung VAB-nya aja. VAB yang ini. Karena source-nya udah sama-sama. Source sama load-nya udah sama-sama delta ya. Ini buat ini buat phase-nya ya. Ini harus phase, harus fasanya. Itu VAB bagi dengan Z delta. Dan sisanya sama. Terus untuk arus line-nya itu juga sama ya. Juga sama kayak yang ada di Y delta. Untuk cari L-nya juga sama. Itu akar 3 dikali dengan IP. IP-nya. Oke, buat delta-deltanya. Kita punya delta load dengan Z deltanya itu Z deltanya itu 20 dikurangi J15 ohm. Terhubung ke delta lagi. Punya positive sequence. Dan punya VAB 330 dan sudut 0 derajat. Sini kita disuruh cari IAB-nya dan juga IA-nya. Sama ya, buat Z deltanya itu kita ubah ke fasor. Terus kita cari IAB-nya. VAB-nya kita tinggal pakai aja. Ini ya. 30 dibagi 25, 0 dikurang 36, dikurangi negatif 36,87. Jadi 13,2, 36,87. Tinggal dikurangi 120 ditambah 120 untuk IB, IBC dan ICA. Tuh, IA-nya sama, 13,2 ya hasil dari IAB dikali akar 3
terus sudutnya dioperasiin sehingga dapat orang ke delta Y-nya. Untuk delta Y agak berbeda ya. Ini sebenarnya kebalikan aja sih dari si Y delta. Kalau Y delta tadi kita VP-nya kita kali akar 3 terus sudutnya ditambah 30 derajat. Sekarang kebalikannya. Sekarang VP-nya dibagi akar 3 terus sudutnya dikurangi 30. Untuk VBN tuh 100, negatif 120 dikurangi 30. Jadi negatif 150. Dan VCN itu plus 120 dikurangi 30 jadi 90. Dan untuk I IA-nya lainnya itu sama dengan akar 3 VP dikurang 30 derajat dibagi dengan ZY. Terus untuk IB tinggal kurang 110 dan IC tinggal tambah 120. Dan di sini ada VAN. Coba kita lihat VAN. Ini maksudnya VAN itu buat yang A ke N ini aja ya. Bisa juga VBN sama VCN. Tuh kita tinggal ganti ininya aja. Nanti arus line-nya kita sesuaiin. Kalau VBN pakai IB, kalau VCN pakai IC. Oke, jadi ini um, Y-load itu punya fase impedance-nya itu 40 plus J25. Ini ZY ya. Ini ZY. Terus connected juga dengan balance positive sequence delta dengan line voltage-nya 210. Ini kita disuruh cari suruh cari ininya ya, dari IA. Terus pakai VAB buat referensinya. VAB-nya ya yang tadi ya. Di sama ubah dulu impedansinya, terus pakai salah satu referensinya. Di sini kita pakai VAB. Terus kita cari VAN-nya. VAB dibagi akar 3 dengan negatif 30 derajat. Dapatnya 121,2 negatif 30 derajat. Setelah dapat VAN, kita tinggal cari IA-nya aja. VAN per ZI. Tinggal operasiin aja. Terus IB-nya tinggal negatif 120 dan IC-nya
plus 120. Hmm. Line current sampai sekarang jadi sama aja. Kalau di kalau di delta Y ya. Terus terakhir ini buat power di balance system. Jadi ini yang single phase ya. Jadi power phase sama dengan P phase dikali I phase dikali dengan cos theta. Terus buat buat eh, yang yang reaktifnya itu IP IP dikali sin theta untuk daya yang kompleksnya itu VP IP. Ini ya, SP sama dengan VP IP konjugat. Sini eh, buat eh, kalau yang ini fasa tunggal ya. Ini di 3 fasa. Ini ada 2 rumus ya. Ada yang pakai VP IP atau pakai VLEL. Rumus P-nya ini buat Q-nya dan buat S-nya itu ini ada beberapa rumus juga.